Partai Hanura telah mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat periode 2024-2029 dengan membawa semangat baru, yakni Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera. Momen ini bukan sekedar pelantikan dan pergantian pengurusan. Ini adalah awal dari komitmen yang terus hadir, bergerak, bersuara, dan mengabdi kepada rakyat, khususnya masyarakat di daerah. Filosofi dari Partai Hanura ini itu adalah berpihak kepada daerah. Kenapa berpihak kepada daerah? Karena bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah daerah-daerah sudah makmur? Nah, kalau belum, mari kita sama-sama memperjuangkan kepentingan daerah untuk anak daerah dan bukan daerahisme. Ya. Karena siapapun yang berada di daerah, dia merasa orang daerah, dia memperjuangkan kepentingan daerah, dia membangun daerah, lantas dia memberikan lapangan kerja kepada daerah, dan dia memperjuangkan kehidupan masyarakat di daerah, maka dialah satu-satunya harapan bagi orang-orang daerah. Mulai saat ini, ya, seluruh pengurus dengan pengukuhan yang baru ini harus turun ke daerah. Bukan menjadi penonton, bukan menjadi bos di daerah di pusat ini, ya, tapi turun ke daerah, melihat daerah, lantas berkomunikasi dengan DPD, DPC, PAC, sampai ke ranting-rantingnya. Nah, ini komunikasi kerja ini harus dibangun secara tulus, ikhlas, demi kepentingan rakyat di daerah. Seperti yang sekarang kita bangun, seperti yang Anda lihat nanti itu di dalam struktur itu, ya, kelihatan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban. Karena ya selama ini Anda tahu gangguan-gangguan banyak terhadap Hanura ini, tapi insya Allah semua sudah terlewatkan. Dan kesadaran daripada teman-teman yang ada dalam organisasi ini mengharapkan ada timbal balik antara pusat dan daerah itu, bagaimana kita memperjuangkan kepentingan daerah dengan bekerja sama kepada sel-sel yang ada dalam struktur itu sendiri. Targetnya adalah betul-betul memperjuangkan kepentingan daerah, berjuang untuk kepentingan apa yang telah dijanjikan dalam kampanye-kampanye menjadi anggota DPR, menjadi pejabat yang di daerah, menjadi bupati, wali kota, gubernur, dan janji itu harus ditepati. Tema Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera ini sengaja diangkat dalam pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029 hasil Munas di Bali, menegaskan posisi politik Partai Hanura satu-satunya partai yang selama ini mengangkat isu keberpihakan kepada daerah menjadi isu yang sangat strategis dan isu yang sangat penting. Sejarah telah mendidik kita bahwa ketimpangan antar kawasan, ketimpangan antar daerah, ada daerah yang merasa dianaktirikan dalam arah kebijakan politik pembangunan negara. Bahkan di sisi lain ada anak emas bagi daerah lain. Ini menjadi ancaman serius munculnya disintegrasi. Dan para founding father jelas sejak awal bagaimana republik ini dimerdekakan. Bagaimana Indonesia dijaga kedaulatannya, bagaimana Indonesia semua sumber daya yang terkandung dan dimilikinya benar-benar diorientasikan untuk kepentingan rakyat dan juga daerah. Ini harus menjadi semangat kita dan para pemimpin yang hari ini yang memimpin negara kita, termasuk partai politik. Dan Partai Hanura mengambil posisi yang sangat strategis untuk menunjukkan sebagai partai yang memiliki jati diri, sebagai partai yang serius ingin mewujudkan cita-cita proklamasi yang dimulai dengan bagaimana keadilan sosial dirasakan oleh daerah. Kita sudah melewati fase sejarah politik ya di setiap pemilu, dan pengukuhan kepengurusan Partai Hanura ini diharapkan menjadi titik tolak kebangkitan Partai Hanura untuk kembali ke Senayan. Ini akan menjadi kekuatan baru Partai Hanura untuk menentukan arah kebijakan politik dan api revolusi perjuangan untuk kepentingan daerah dan rakyat. Dan tentu goalnya adalah 2029 Partai Hanura akan kembali ke Senayan. Ya, yang pertama adalah kita menempatkan target untuk lolos parlemen di 2029 nanti.
Nah, keterlibatan daerah dalam rangka mewujudkan target yang dicanangkan oleh Ketua Umum Bapak Dr. Usman Sabta, pertama memang pemberdayaan daerah ini penguatan struktur partai. Yang kedua, dengan program yang dicanangkan oleh DPP, realisasi program itu tentunya harus ada penguatan dari semua infrastruktur kepartaian di daerah dengan penguatan sumber daya, kekuatan sumber daya finansial yang tentunya akan dirancang secara modern sehingga nanti menjelang 2029 nanti partai ini siap segala-galanya baik secara infrastruktur, sumber daya manusia maupun siap secara finansial. Peranan strategis bendahara umum ini kan kita ingin mengembalikan marwah bagaimana partai ini berdaya guna dan memiliki fondasi kekuatan finansial. Oleh karena itu, saya dipercaya oleh Ketua Umum untuk membangun sumber-sumber kekuatan baik dalam maupun luar. Sehingga memang partai ini dikelola secara modern, baik pengelolaan secara organisasi maupun pengelolaan secara finansial. Oleh karena itu memang ke depan setelah pengukuhan ini kita akan membentuk tim task force untuk melibatkan seluruh kekuatan kita termasuk kepala-kepala daerah yang duduk diusung oleh partai ini bersama-sama untuk memikirkan 5 tahun partai ini bisa memiliki kekuatan secara finansial sehingga pada saat menjelang pemilu 2009 nanti partai kita siap untuk berkompetisi. Dalam konteks ini saya memiliki satu keyakinan Hanura akan memperjuangkan semaksimal mungkin keunggulan bangsa itu. Karena kalau ketika kita bicara masalah keunggulan bangsa, maka endingnya adalah rakyat Indonesia harus sejahtera dimanapun dia berada. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus diambil menurut saya adalah pertama, Partai Hanura ini harus melakukan konsolidasi sehingga seluruh anggota-anggota maupun pengurus-pengurus partai itu solid bersatu. Sehingga perjalanan kita untuk mesejahterakan masyarakat itu akan lebih mudah terwujud. Demikian pula kita harus memberdayakan para fungsionaris maupun juga para anggota maupun pengurus-pengurus partai yang ada di daerah, terutama bagi mereka-mereka yang sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah kabupaten, daerah provinsi, maupun juga di daerah kota. Langkah konkretnya adalah bagaimana kita menata semaksimal mungkin, sebaik mungkin sumber daya alam yang ada di daerah itu tidak hanya dinikmati oleh para konglomerat, baik dalam maupun di luar negeri, tetapi sumber daya alam itu harus dinikmati oleh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka-mereka yang berada di wilayah itu, di provinsi itu, kabupaten itu, atau kota itu. Partai Hanura setelah pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura di pusat, di DPP ini, langsung tentunya berkoordinasi dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Di sana pun juga kita langsung melaksanakan musda, muscap, bahkan sampai musyawarah anak cabang, sampai musyawarah ranting. Sehingga kita betul-betul perkuat di daerah, karena soliditas di daerah juga itu memberikan kontribusi yang tertinggi bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini, dalam hal ini yang di pusat. Sehingga kita harus memperkuat yang di daerah betul. Kemarin juga di sini kan diadakan BIMTEK untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini pun juga kita dalam rangka memberikan bekal untuk memperkuat legislatif kita yang ada di daerah supaya betul-betul bisa memperkuat dirinya sendiri, memperkuat partainya sehingga betul-betul partainya menjadi kuat. Kita semua di pengurus baru adalah sangat memegang teguh ADART, memegang teguh seluruh undang-undang dan memegang teguh seluruh arahan dari Ketua Umum yang seluruhnya kemudian terus kita aplikasikan kepada daerah, yang terus kita teruskan sehingga
dari daerah ke pusat itu betul-betul tegak lurus. Semuanya betul-betul tegak lurus yang akhirnya tertuju ke pusat dan memperkuat pada posisi di pusat. Begitupun masalah hal-hal yang masalah UMKM, masalah energi, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, semuanya kita perkuat di daerah dan kemudian akan terakomodasi ke pusat sehingga pusat menjadi kuat dan menjadi sejahtera. Kepengurusan baru ini akan mengkonsolidasikan kepengurusannya dari daerah sampai kepada ranting atau desa, yang kita tahu bahwa desa kita punya 83.000 lebih, maka kami akan bentuk sampai kepengurusan di seluruh desa di seluruh Indonesia. Dengan harapan bahwa dengan terjadi penguatan terhadap struktur partai di bawah, dengan hasil evaluasi, maka kita harapkan misi dan visi partai ini yaitu ingin memberdayakan daerah agar daerah menjadi daerah yang kuat, daerah yang bisa mandiri sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera. Karena hari ini masyarakat rakyat Indonesia menunggu kerja nyata dari partai-partai yang ada dengan harapan bahwa partai ini bisa berjuang di Senayan untuk memperbaiki atau memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Harapan kita adalah pemerintah, presiden beserta kabinetnya itu bisa mengevaluasi dari 38 provinsi, mana provinsi yang dianggap perlu digendong. Kalau misalnya dari 38 itu ada 10 provinsi yang harus menjadi perhatian khusus misalnya karena tingkat sumber dayanya berbeda, kemudian angka kemiskinannya juga tidak turun-turun, maka saya pikir pemerintah pusat harus menggendong 10 provinsi ini agar bisa bersaing atau sama sejajar dengan daerah-daerah yang lain. Itu saya punya komitmen kuat untuk ikut mendukung dan membangun negara ini melalui penguatan daerah. Dan saya mempunyai beberapa strategi yang bisa saya sampaikan dan saya usulkan. Pertama tentu adalah dengan mengenali dan memahami potensi daerah tersebut. Tentu dengan cara melakukan analisa, melakukan survei. Apa sih yang menjadi kebutuhan utama untuk bisa menjadi program-program penguatan bagi daerah tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun dan menguatkan infrastruktur yang ada. Baik secara kesehatan dan fasilitas publik seperti misalnya pembangunan jalan, jembatan misalnya, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan publik lainnya seperti penerangan, PLN, listrik misalnya, atau digital yang lainnya. Dan kemudian adalah bagaimana memberdayakan masyarakat lokal. Ini penting karena ini kita bisa melibatkan semua masyarakat untuk bisa membangun potensi diri, membangun dan mengembangkan UMKM mereka. Kita memberikan pelatihan, memberikan bantuan modal, membuka kerjasama, dan membantu mengakses mendapatkan pasar yang lebih luas agar kemudian UMKM kita bisa berkembang lebih maju dan daerah menjadi lebih mapan untuk ekonomi pengembangan yang lebih besar. Dan kemudian bagaimana meningkatkan kualitas cara pendidikan dan kesehatan. Tentu Partai Hanura bisa juga membantu mengembangkan untuk meningkatkan kualitas dengan cara memperbaiki infrastruktur yang ada dari segi kesehatan, memberdayakan dokter-dokter dan guru misalnya dan memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup komprehensif sehingga bisa mampu lebih memberikan profesionalisme kepada masyarakat. Saya terinspirasi oleh kepemimpinan Ketua Umum Pak Oso yang tegas, visioner, dan penuh dedikasi pada rakyat. Karena yang saya ketahui, anak muda itu tidak anti politik. Nah, kami sudah mempersiapkan atau memiliki program yang kami bentuk dan kami ciptakan untuk merubah persepsi ini, khususnya untuk Partai Hanura. Kami yakin sebagai pengurus baru, saya dan teman-teman akan mampu untuk membuat persepsi ini berubah karena kami sudah punya program-program yang memang cocok untuk anak-anak muda, Gen Z, milenial, yang akan membuat mereka melirik Partai Hanura. Karena program yang kami tawarkan itu bukan hanya program ide semata, tapi juga kerja-kerja nyata yang kami ingin apa yang menjadi aspirasi mereka itu kami bisa wujudkan. Itulah komitmen dan langkah nyata dari para pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029 untuk rakyat Indonesia. Dengan semangat baru, soliditas, dan integritas, Partai Hanura siap melangkah bersama hati nurani rakyat, daerah berdaya, Indonesia sejahtera.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.